Nah, yang kedua ada apa namanya? Al-amr. Al-amr itu maksudnya kondisi di mana si si apa si fi'il mudhari ini berubah menjadi fi'il amr, ya, perintah. Nah, ini juga sama. Jadi semua fi'il amr itu dia apa majzum ya. Baik. Nah, kalau apa fi'il mudhari ajwaf ya, fi'il mudhari mu'tal ajwaf ini dia menjadi majzum, maka huruf ilatnya kita buang ya. Nah, contoh di sini kan ya namu ada huruf ilat alif ya. Tanamu huruf ilat alif. Tanamu huruf ilat alif ya. Nah, ketika majzum maka apa namanya alifnya dibuang. Kenapa? Karena mimnya kan dalam kondisi majzum itu mimnya sukun, ya kan? Itu makanya nggak boleh iltiqa usakinain, nggak boleh ketemu dua huruf sukun, ya. La yaltaki sakinani. Nah, nggak boleh tidak bertemu sakinan dua huruf yang sukun. Itu ya, sehingga dibuang aja alifnya. Ya, menjadi lam yanam. Nah, kayak gini, lam yanam. Nah, tanamu menjadi fi'il amr menjadi apa? Nam gitu ya. Asalnya kan Enam. yanamu gitu kan. Yanam. Yanamu. Nah, asalnya gini kan. Nah, kita kalau misalnya mau bikin fi'il amr dari fi'il mudhari kan huruf mudhari'nya kita buang ya. Terus huruf terakhirnya kita sukunin. Nah, gitu. Jadinya nam gitu kan. Nah, tapi nggak boleh nih iltiqa'u sakinain. Alif tuh dianggap sukun jadi nggak boleh. Nah, sehingga menjadi apa? Nam gitu ya. Nam gitu aja. Nah, kalau misalnya coba nih, misalnya ada kata apa tadi yasha'u. Yasha'u. Enggak. Ya khofu. Ya khofu. Nah, berarti kalau misalnya jadi fi'il amr jadi gimana? Hof. Khof, gitu ya. Huruf mudhari'nya kita buang, fa-nya kita sukunkan, alifnya dibuang karena nggak boleh iltika usakinain. Baik, lanjut. Tanamu ketika ketemu sama la anahiyah menjadi la tanam, janganlah kamu tidur. Gitu ya. Lam tanam artinya apa lam tanam? Lam Jangan yanam apa artinya? Kak, dia tidak dia tidur tidak atau dia belum tidur bisa juga. Nam, tidurlah. La tanam apa janganlah kamu tidur. Itu. jangan Ya. tidur. Lanjut. Tadi terakhir Teh Maya. Ya, ada Ida coba dibaca nomor 1, coba terus terjemahkan. Nama Zumalai walam anam. Mm-mm. Nama Nama ya kamu Zumalai tidur. Zumalai mana Zumalai? Zumalai itu jamak dari kata zamilun, pemuda, saudara, teman-temanku. Nah, teman-teman, teman-temanku. teman-temanku tidur Mm, dan saya belum dan saya belum 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 apa tuh? tidur, belum Dan saya tidur. belum tidur. Ya, walam anam. Baik, lanjut. Teh Mai. La tanam fil fasli ya Ahmad. Mm-mm. Jangan kamu tidur di kelas, wahai Ahmad. Bagus, Masya Allah. Lanjut. Hof, rob, hof, rob, Nah, Dek, bukan bukan. Ini maf'ul bih nih, Dek. Rob Rob ini maf'ul bih. Berarti gimana bacanya? Robuk, robak apa robik? maf'ul bih ya, rob, Mm-mm. ik, Nah, enggak dong. Maf'ul bih itu dia harus robak, mansub. robuk, Mansub, mansub, mansub. robak. Nah, robak. Cap cip cip jadinya ya. Khof robbaka. Khof robbaka. Hof, Apa deh artinya? robaka. Khof robbaka. Takutlah Mm-mm. kepada Robmu. Baik, Masya Allah. Lanjut. La takhaf, Mm-mm. saya kunu limtihanu sahlan. La takhaf. Sayakunul imtihanu sahlan. Jangan takut. Mm. Ujiannya, Mm-mm. ujiannya mudah ya. Ya, tadi Ujiannya akan mudah. ujiannya akan mudah gitu. Ya kuno nggak usah kita terjemahin nggak apa-apa. Saya kuno Oh atau iya. boleh kalau misalnya kita pengen terjemahin berarti jadinya ujiannya akan menjadi mudah. Nah, gitu ya. Baik ya. Lanjut, Deda. Ya, Nah, bacanya apa nih? Usman. Nah, ya Usma Ya, Nunani. Usman. Nu, Oh, ya Usmanu. anta nak Mm-mm. sanu. Anta na'asanu. Alam tanam Mm-mm. balil
Ba, ba, bukan balil. Apa tuh bacanya? ba, Bil. bil, Mm-mm. lail. Nah, lali. Bil laili. Bilailu. Bilaila. Bil laili. Bilaili. Adam tanam bilaili. Terus bala. Bala. Hmm. Namtu. Bukan nam. Walakin. Ayo bacanya apa tuh? Nimtu. Nah, nimtu. Bala Bala. nimtu. Walakin. Nimtu. Walakin. Mm-mm. Nani. Walakin. Mm-mm. Walakin apa kola? Walakin apa? Yo. Wala, Tadi udah. walakin. Sama bacanya. Nimtu. Walakin. 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 Sama-sama kayak sebelumnya. Bala nimtu walakin. Walakinu. Nimtu. Nimtu. Walakin kinnya sukun aja nggak apa-apa. Itu Oh ya. ya. Walakin nimtu. Mm-mm. Sa'atan fakot. Nah, bagus. Baik. Ya Osmanu anta na'sanu. Alam tanam bil laili bala nimtu walakin nimtu sa'atan faqat. Ya, coba terjemahin. Hai Usman, Mhm. kamu nak sanu. Na'san, mana na'san? Na'san. Na'san apa ya? Artinya na'san. Dia kata sifat nih ya. Jauan, lapar, ghadban, marah, ya, mal'an, penuh. Ayo, kalau na'san apa artinya na'san? Alam tanam. Ngantuk ya? Nah, ngantuk ya na'san. Kamu ngantuk. Mm-mm. Alam tanam. Apakah semalam kamu tidur Nah, apakah malam? semalam apa? Gimana? Alam tanam Tidak. bil laili. Apakah kamu semalam tidak tidur gitu ya? Apakah kamu tidak tidur pada malam hari? Oh, apakah kamu tidak tidur pada malam hari? Mm-mm. Tentu saya tidur. Mm-mm. Tetapi Mm-mm. tidurku Mm-mm. Tapi saya tidur, bukan saat tidurku. Tetapi saya tidur tapi saya tidur saatan saat fakot. Sa'ah apa artinya sa'ah? waktu Jam. Sa'ah itu bukan jam waktu ya, Dek. Sa'ah itu jam. Kalau waktu itu jam al-asar atau al-waktu boleh. Heeh. Saatan fakot. Berarti saya tidur cuma berapa tuh? Saatan. saat dua jam. Enggak dong. Kalau 2 jam saatani. Kalau saatan cuma 1 jam aja. Satu jam Mm, satu ya. jam aja. Walakin nimtu saatan fakot. Tapi saya, 1 jam saja. tapi Tapi saya saya tidur 1 jam saja. gitu ya. Baik ya. Nah, ingat tidak. Jadi kalau misalnya ada kata sa'ah, itu sa'ah itu artinya jam, gitu ya. Jam. Nisfu sa'atin berarti setengah jam, gitu ya. Sa'atun berarti sejam. Sa'atani 2 jam. Thalathu sa'atin. Thalathu sa'atin. Berarti tiga jam. Nah, 3 gitu ya. jam. Nah, kalau misalnya waktu itu dia nanti bisa dibahasakan dengan al-waqtu, ya. Atau misalnya al-asru. Terus misalnya apa lagi? Misalnya kayak muddatan, ya, li muddati. Li mudah itu bisa juga waktu atau sekejap itu bisa. Taib ya. Jadi bedain. Ya, sekarang kita lihat bagian ke-34. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adhabtil hurufil awal. Ma'adhabtil harfil awal. Nah, jadi bacalah kata-kata berikut ini, kemudian dan tulislah kata-kata berikut ini dengan harokat huruf yang awal. Nah, coba nih. Coba ini kan ini semuanya fi'il amar nih ya. Fi'il amar tapi ada beda-beda. Ada yang huruf awalnya dhammah, ada yang huruf awalnya kasroh, ada yang huruf awalnya fathah huruf awalnya fathah, kasroh atau dhammah ya. Nah, tergantung apa? Tergantung bentuk fi'il mudhari'nya apa. Gitu ya. Nah, kalau yang pertama berarti bacanya apa nih? Qul, qol atau qil? Qul ya. Kul. Nah, ya gampang. Baik, lanjut Teh Mai. Apa nih yang kedua? Dia lanjut Deda. Zur. Zur. Lanjut Teh Mai. Apa nih Teh bacanya? Zik, zuk atau zak? Zakko. Bukan. Apa? Zuk.
Dzuk. Ya, asal katanya apa berarti? Dzaqo, Zako dzaqo, jadi yadu, ya tuh yadzuqu. Apa artinya dzaqo yadzuqu? Zako ya tuh Mencicipi, ya. Baik, cipi lanjut Deida. Khof. Khof, lanjut Teh Mai. kum Kum, terus Nam. nam, sum sum, Sir. sir, bagus. Baik, lanjut. kun Kun, ya, Masya Allah. Barakallahu fikun jami'an. Kul artinya apa kul? Katakanlah ya. Bi' kanlah bi' bi' dari kata ba'a ya bi'u. Beli. Menjual. Menjual ya. Berarti bi' artinya apa? jual lah Jual lah. Baik. Terus lanjut zur. kunjungilah Kunjungilah. Lanjut. Zuk. cicipilah Lebih. Baik. Khof. Takut. takutlah Takutlah. Baik. Takutlah. Lanjut. Kum. berdirilah Nam. Berdirilah. Kumah. Tidurlah. Baik. Sum. puasalah berpuasalah Ya, berpuasa lah. Sir. sir sir Taro ya siru. Sir. jalan ya Ya, jalanlah berjalanlah. Terus kun. kun jadilah Jadilah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, type wah udah selesai nih ya. Nah, qala yaqulu. Nah, ini anta qulta ana kuntu al-amr qul. Nah, ini cuma ini aja ya. Apa namanya ditunjukin nih. Jadi ini qala yaqulu di sini huruf ilatnya ada alif dan waw ya. Alif pada fi'il mudhari, fi'il madhi, waw pada fi'il mudhari ya. Nah, ketika dia apa namanya di tasrif ya, tasrif lugawi menjadi domir anta. Jadi anta kulta karena ngikutin ini ya. Nah, ini sini. Ini sebenarnya udah kita bahas nih. Ana kultu, tapi amarnya menjadi kul. Ba'a yabi'u huruf ilatnya alif dan huruf ya. Gitu ya. Anta jadi bi'ata, ana jadi bi'atu. Amarnya menjadi bi' gitu ya. Nama ya namu huruf ilatnya dua-duanya alif ya. Itu. Tapi ketika apa namanya? Ketika fi'il madhinya ini di tasrif ya, atau ketika fi'il madhinya ini disambungkan dengan dhamir ta ya. Berarti bukan jadi namta, bukan anta namta tapi anta nimta. Nah, ini berlaku ya. Berlaku untuk semua wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ya, fa'alu. Ya. Nah, anta nimta, ana nimtu, al-amarnya menjadi, kalau amarnya tetap ya, nanya tetap fathah. Jadi apa? 6 ya. Gitu. Taib. Dah selesai. Lumayan ya. Ini udah ini pelajaran sorof nih. Akhwat semuanya nih, bukan nahu ya. Jadi sorof memang dia beda-beda. Cuma Masya Allah di sini oleh Syekh Abdul Rahim ini dikemas dengan cukup simple ya. Jadi memang harus dirinciin secara keseluruhan itu. Apalagi di sini langsung tatbik ke teks-teks ya atau ke kalimat-kalimat yang cukup panjang. Itu. Mana juga terus ada uslub-uslub yang baru juga tadi kayak limudatinis fi sa'atin, terus apa lagi itu tadi? Apa sih apalagi sih udah itu doang ya yang baru ya. Limudatinis fi sa'atin aja tadi ya. dan iya Baik. Ya, sekarang coba al-kalimatul jadidah. Nah, ini banyak nih kita ketemu sama kosakata yang baru. Kamilun, apa kamilun mama anak kamilun? kamil Kamil apa? Artinya kamil? Sempurna. Nah, sempurna. Sudaun. Sudah. Nah, ada yang masih ingat kan nih? Sudaun apa artinya? Jauh nih. Dia ada di hiwar. Ada di hiwar awal. Di dars yang awal. Sudaun. Sudah. Apa? Nih. Ini ungkapannya kayak gini nih. Ini ungkapannya kayak gini. Nah, nih. Kan Nabi sudaun syadidun falam anam bisa babihi. Nah, ada yang masih ingat gak nih? Apa nih? iya Sudah. sudah Hah? kepala Ya, sakit kepala ya. Sudah itu pusing ya. Nah, pusing kanabi sudaun. Kanabi sudaun. karena bis sudah Kanabi sudaun itu berarti nunjukin saya
karena bisudaun albarihata. Semalam itu saya pusing gitu. Nah, kalau misalnya dia kita mau nunjukin nih misalnya semalam dia sakit kepala atau pusing gitu. Berarti karena bihi gitu ya. Karena bihi sudaun albarihah gitu. Itu Ya. sudah bari. Mm-mm. Nah, itu kanannya itu untuk nunjukin ini ya, nunjukin waktu. Berarti kalau misalnya apa namanya kalau pusingnya sekarang berarti gimana kita ungkapin ya? Bi sudaun gitu ya. Sudah Al-yawm. Kamu al-ana apa enggak. namanya? Apakah kamu pusing? Abiki sudaun, abiki sudaun gitu ya. Abi. Atau abika Sudah sudaun. Jadi bi-nya itu bi-nya tetap ada ya. Cuma nanti dibedain domirnya gitu. Kalau saya pusing bi sudaun. Kamu pusing bika sudaun. sudah Baik ya. Ya, lanjut. Masyghul, ma mana masyghul? Masyghul apa masyghul? masyghul. Hmm. Ini asing banget nih. Baru-baru banget ini ya. Coba lihat lagi di teks coba. Di hiwar dia itu masyghul itu ada pada kalimat apa ya? Masyghul. Hmm, kalimatnya gimana ya waktu itu ya? Masyghulun. Loh, kok nggak nemu? Oh, ini nih. Nih, zurni, zurni godan, fa ini masyghulun al yauma. Nah, apa nih? Berarti masyghul artinya. Ini sibuk hari. Nah, Berarti sibuk ya siap. sudah. Ya, betul. Zurni godan, besok kunjungilah aku besok. Fa ini masyghulun al yauma. Karena saya itu sibuk hari ini. Sibuk. Gitu ya. Masyghul itu sibuk. Baik. Lanjut. Apalagi tadi tuh? Nah, Dzulqa'dati. Nah, ini nama bulan ya. Dzulqa'dah. Nah, sekarang nih Dzulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Lanjut. Al-milhu apa milh? Milh. Milh apa milh? Garam. Garam. Terus az-zaitu. Mana Garam. zait? Zaitun. Zaitun Zaitun. ya. Al-jubnu. Jubben itu keju ya sudah. Keju. Ad-daqiq. Daqiq apa daqiq? Tapi tepung. Hmm. Tepung. Hmm? Tepung. Ya, taib. Terus lanjut. Al-adasu. Tepung. Adas. Adas ya, Adas. kacang adas ya. Al-baqalu. Baqalu ini sebenarnya udah nih. Baqalu. Bakwan. Bakul penjual. Al-baydotun. Jama' dari baydotun Telur. jama' dari Telur. baydun. Ya, telur. Al-ghabatu. Telur. Mana al-ghabah? Ghabah apa ghabah? Lugubah. Al- Hmm? Al-ghabah. Hmm? Dede. Apa? Pakai Misalnya itu. hmm? Apa? Ghabah? Ghabah itu hutan ya. Oh, Oh iya. hutan. Al-qitaru mana al-qitar? Telur. Kereta. Kereta ya. Kereta. Al-bukhor. Bukhor ini nama wilayah ya. Bukhor. Bukhor. Ini Bukhor ini nama bokuri. Uang nah, itu. apa? Dari Al-Bukhari ya. Iya, iya. Nah, itu kan Bokuri. ya Imam Bukhari itu apa namanya nisbat dari Dari kota Bukhari. kelahirannya. Al-Fakihani. Apa nih artinya? Kalau ini sebenarnya kan dia Buah-buahan. Ah, kenapa? Al-Fakihani buah-buahan. Iya, bukan. Al-Fakihani, Al-Fakihaniyu. Nah, ini ada ya unisbah. Nah, berarti dia nunjukin apa? Penjual buah ya. Penjual buah. Fakihaniyu. Ya Al-Fakihaniyu. Al-Wada'u. Baik. Al-Ghada'u mana? jual buah. Tadi. Tadi kan itu apa coba Al-Wada'u lah banyak. Apa goda? Kalau Itu Hah? apa lagi? Astagfirullah. Apaan tuh? Makan? lupa Apa lupa makan kalau pagi, makan siang, makan sore? astagfirullahaladzim. Goda. Makan siang Ustazah. Makan siang. Yang Muntasoful lail. Muntasoful lail tuh kapan? Sufulail. Nah, tadi tuh. Nah, Tadi muntasofil. tengah. Ya, pertengahan apa? tengahan malam Ya, taib. Tangan malam. Haitsu. Apa haitsu? dimanapun
Nah, di Nah, mana itu di tuh? mana? Yambagi, Yang bagi ya, seharusnya. seharusnya. La Seharusnya yanbaghi, tidak Tidak seharusnya. tidak seharusnya. Ghalaba yaghlibu, apa nih? Ghalaba yaghlibu. bola, Mbak. Nah, ini ada di ungkapan ghalabani an-naumu. Ghalabani an-naumu. Ghalabani an-naumu. Nah, limada ta'akharta? Lianna ghalabani an-naumu. Apa artinya? Nah, Tidur lama. ghalaba itu menguasai ya. Ghalaba menguasai. Ghalabani Oh, Ngantuk an-naumu. banget. Jadi apa namanya Tapi tidur itu tidur. menguasai saya. Nah, ghalabani an-naumu tidur menguasai saya maksudnya saya ketiduran gitu, ya. Nah, itu ungkapan untuk Ketiduran. menunjukkan saya ketiduran. Nah, ghalabani an-naumu. Ghalaba yaghlibu sendiri itu artinya adalah menguasai. Gitu, ya. Meliputi. Nah, bisa. Kadzaba yaghlibu apa artinya? Kita kagak dusta ya. Kadzaba yaghlibu ya, Enggak betul. ya, iya. Baik, betul. Kadzaba yaghlibu itu artinya Kagak berbohong atau berdusta. bohong. Kadzabta. bohong. Kamu telah berdusta. Baik. Nah, Kita gitu ya. kamu Wah, lumayan nih. bodoh. Banyak juga ya. Ini apa namanya ungkapan-ungkapan yang baru, terus juga kosakata-kosakata yang baru yang asing banget nggak pernah didengar sebelumnya. Nah, ini harus murojaah nih. Kalau nggak murojaah nanti buyar semuanya, ya kan? Nah, tadi aja ada beberapa kata-kata yang sebenarnya udah Lama-lama ya. pernah tuh dulu-dulu. Nah, tapi karena nggak dimurojaah jadi lupa kan. Dibaca-baca lagi ya. Nah, murojaah sebenarnya murojaah tuh gampang. Maksudnya kita nggak perlu susah-susah, tinggal dibaca aja, tinggal dibaca, dipahami gitu. Sempetin waktunya, ya. Masya Allah. Masya Allah. Terkadang pemahamannya selalu Terkadang kenapa? Astagfirullah. Kadang tuh suka lupa pemahamannya gitu. Oh, lupa pemahamannya. Ditandain aja. Kalau misalnya lupa Iya, pemahamannya tandain. Nah, itu nanti jadi bahan diskusi tuh pas kita belajar. Gitu supaya ingat oh lagi. iya. Maaf ya Allah. Kan kita Maaf ya Allah. Kita banyak alasan. Aku deh yang banyak apa-apa alasan. belajar Padahal ibu-ibu kalau lupa banyak tinggal googling kerjaannya. ya Allah ya. Iya. Tapi Masya Allah ini Ampun ya Allah. apa namanya umahat-umahat belajar bahasa Arab juga udah suatu keistimewaan sendiri. Karena yang Wah, muda-muda aja kadang-kadang belajar bahasa Arab aja apa banyak nana nunu gitu. Banyak banyak alasannya, banyak alasan mundur tanpa mundur tanpa apa? Apa sih kalau ini muntaber, mundur tanpa berita. Kan diam Jadi diam. udah tiba-tiba nggak lanjut lagi ini aneh kelasnya. Ya, tapi alhamdulillah maksudnya kita bisa istiqomah sampai sekarang tuh udah merupakan karunia dari Allah ya. Ya Tinggal Allah. ininya. Nah, ini apa adar susamin wala isyrun. Nah, ini kita bentar lagi selesai ya. Sampai pelajaran keberapa sih? Jilid 2 nih. Wah, nih. Tapi ini satu darasnya lumayan ya, panjang juga ya. ya banyak banyak Karena juga Ustazah ya. dulu pas baca-baca, kayaknya ya udah lewat-lewat aja gitu kan. Karena bacanya cepet. Pas dipelajarin, kok lama ya. Adar susamin wal isyrun. Karena memang kandungan sorofnya ini nih yang lumayan banyak nih. Terus juga kita Lumayan. belajar sorof lagi kan. Gitu. Sampai kalau nggak salah pelajaran ke Kalau 33. Ustazah Afwan kalau untuk kayak pemula gitu asalnya tuh sorof dulu apa nahu dulu Ustazah? Sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya sorof dulu atau nahu dulu, memang sebenarnya harusnya idealnya itu sorof dulu gitu. Cuma eh, sorofnya itu dia nggak usah terlalu mendalam banget gitu. Paling nggak kan kalau yang di buku bisa itu kan dari yang yayasan bisa itu dia sorofnya itu dia udah yang belakang-belakang tuh udah lumayan agak susah gitu kan. Nah, itu makanya di kelas di BLC itu dia yang belakang-belakang bab-bab terakhir itu nggak dipelajarin dulu yang tentang fil sahih mu'tal gitu. Kalau ini kan langsung nih mu'tal langsung dikasih kan sama Syekh Abdul Rahim kan. Gitu. Nah, Iya, kalau buat pemula memang nanti dulu yang mu'tal gitu. Nah, yang sahih aja dulu. Sebenarnya kita udah belajar yang sahih juga di awal-awal apa namanya ya. di awal-awal pelajaran di jilid 2 tuh. Jilid 1 juga sebenarnya kandungan sorofnya udah lumayan banyak gitu. Cuma maksudnya nggak berasa gitu ya. Nah, kalau yang ini nih di daras ini tadi lumayan berasa karena langsung dicokokin film mu'tal. Gitu. Nah, Itu Ustazah memang sorof dulu cuma nggak terlalu susah, baru nanti sorof dulu lanjut ya. ke nahwu.
nahu juga yang gampang-gampang dulu. Nah, udah punya basic tuh dua-duanya, baru nanti sorof lagi yang susah, kemudian nahu yang level berikutnya gitu. Gitu. Oh iya. Makanya di apa namanya di Yayasan Bisa tuh sebenarnya apa kurikulumnya udah cakep tuh dia. Gitu. Kalau buat Udah ini, bagus ya. maksudnya kalau buat pembelajar ya kayak orang-orang kantoran gitulah, Gen Z, Mm. bukan anak-anak pondok gitu kan. Nah, nah Oh itu iya iya. udah bagus banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau belajar tuh ikutin aja tuh kurikulumnya Bisa gitu kan. Terus juga emang sebenarnya kalau untuk pemula tuh nggak cukup dia sorof nahu doang belajarnya. Itu dia harus ada tambahan kayak gini nih, kayak durus logo gini. Jadi langsung ketemu sama Oh teksnya gitu kan. Nah, kalau misalnya belajar sorof nahu doang tapi nggak ketemu sama teks, nah itu tuh nanti implementasinya agak susah. Gitu. Jadi belajar mm. qaid doang. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu kan dia meliputi 4 maharot ya, maharot kitabah, maharotul Iya. apa namanya maharotul kitabah, maharotul kalam, maharotul kiroah, kalam sama istima. Nah memang untuk yang pertama-tama yang harus kita kuatkan fondasinya itu dua maharot, maharotul kitabah nulis ya, sama maharotul kiroah baca. Itu jadi palingnya bisa Baca. kita tulis, baru nanti kita bisa ngomong sama dengerin orang Arabnya langsung gitu. Nah untuk bisa nguasain dua maharot ini kita bahas sama kiroah. Nah itu diperlukan tadi tuh apa namanya eh, belajar kuait tapi plus sama prakteknya nih. Nah, jadi kuaitnya misalnya belajar bisa nih kuaitnya sorof nahu gitu kan. Nah, teksnya ini belajar kayak gini nih, Dukus Lugo atau misalnya ABY ya, Arabiyah Baina Yadaik. Nah, itu juga termasuk praktek juga tuh buat latihan-latihan gitu. Terus Oh juga apalagi gitu. Al-Arabiyah Linasyiin gitu atau yang di kitab-kitab yang dipakai di Libya awal tuh di Mm. Aidat. Nah, itu silsilah ta'lim al-lughatil arabiyah. Nah, itu termasuk yang banyak praktek karena banyak bacaan gitu. Jadi banyak baca gitu. Jadi bisa langsung menerapkan kok apa kaidah-kaidah nahwu dan sorof yang udah kita pelajarin gitu. Jadi kalau nggak cukup Oh, kita belajar nahwu sorof aja gitu. Tapi juga nggak cukup kita cuma belajar teks baca-baca doang tanpa tahu kaidahnya apa. Gitu. Nah, karena nanti efeknya nanti kita bisa berantakan pas nerjemahin atau memahami suatu teks gitu kalau misalnya nggak paham kaidah gitu gitu. ya. Ini Mm-mm. Ustazah sama mau nanya, kalau Mm-mm. Apa? kitab Al-Muyassar itu Mm-mm. tentang apa ya Ustazah? Kalau Muyasar itu dia yang ini ya yang penulisnya Ustadz Aceng Zakaria ya. Bener lupa deh. Soalnya kan ini ada teman anak kan dia mau belajar bahasa Arab cuman bingung Nah. kayak dari mana dulu gitu. Oh Terus iya. ada kan ada Oh. apa kalau Ustazah pernah dengar dari Ustadz apa ya? Hamzah Abbas ya rohimahullah itu ada Mm-mm. ngebahas tentang kitabnya itu kitab Al-Muyassar Oh iya gitu. iya, iya berarti Nah, kalau yang dibahas sama Ustadz Hamzah Abbas rahimahullah itu berarti benar, berarti ilmu yasarnya Ustadz Aceng Zakaria. Nah, itu bagus itu oh, juga tuh Ustadz apa namanya ilmu yasar itu. Cuma kalau ilmu yasar itu dia kuait juga sih jatuhnya. Ana juga belum pernah, maksudnya pernah baca cuma sekilas-sekilas doang. Tapi itu isinya ya oh, kuait gitu. Isinya kuait iya, aja. iya. Tapi nggak kayak Durusul Sulgo. Kalau Durusul kan langsung banyak contoh-contoh gitu kan gitu. Mm. Kalau Al Muyassar tuh kuait. Mana dia terus juga belajar kuaitnya pakai bahasa Arab juga lagi. Nah, itu Oh, mah sebenarnya Al Muyassar tuh ya nggak apa-apa sih kalau orang umum belajar gitu. Cuma cocoknya sebenarnya Al Muyassar dipelajarin sama anak-anak pesantren. Gitu. Kalau misalnya oh lebih ke arah pesantren ya, Ustazah ya. gitu. Ya sebenarnya sih buku itu tergantung tergantung siapa yang ngajarin gitu. Nah, kalau misalnya bukunya susah tapi yang ngajarinnya bisa jadi bisa menjadikan itu gampang ya nggak masalah. Gitu. Cuma maksudnya pas Baik. murojaahnya itu karena bahasa Arab semua. Setahu anak Al-Muyassar tuh kalau nggak salah isinya full bahasa Arab. Gitu. Cuma ya nggak apa-apa sih. Kayak Kalau misalnya mm, mau diarahin, kayak gitu aja. Kalau misalnya dia bingung mau belajar dari mana, mm, berarti dipelajarin semuanya. Gitu. So, sorof dulu, mm-mm, sorof sorok dulu ya. sama barengin sama durus lughah boleh. Gitu karena durus lughah itu awal-awal kandungan nahwunya lumayan banyak gitu sorof gitu atau kalau misalnya mau sorof doang aja dulu juga nggak apa-apa cuma biasanya kalau orang nih baru banget belajar sorof baru banget belajar bahasa Arab terus dia langsung dikasih sorof biasanya jadi ini nggak semangat gitu. Biasanya tergantung sih tergantung
masing-masing, tapi biasanya jadi nggak semangat gitu karena sorof kan kompleks ya, gitu perubahan katanya banyak gitu. Jadinya tiba-tiba dia dihadapkan dengan harus menghafal banyak wazan, harus mengenali bentuk-bentuk kata yang kompleks gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang bikin mundur tuh gitu. Gitu. Makanya kalau yang buat pemula-pemula banget mah, mendingan ini aja nih dulu Luwo, terus atau Dulu ya Arobiyah bener. Bainaya Daik, dikasih yang kayak gitu aja dulu Teh Mai. Kalau misalnya dia cuma mau pelajarin satu buku aja, gitu. Nah nanti kalau misalnya udah ini udah mantep, nah baru nanti apa namanya masuk ke masuk ke buku-buku yang memang khusus buat ngebahas apa kaidah-kaidah gitu. Misalnya kayak Nahwu misalnya ada Al-Ajurumiyah, terus kalau Sorof misalnya ada Matan Al-Izzi, itu banyak sih sebenarnya. Gitu. Baik, Ustaz. Siapa Teh? Teman sekolah dulu. Apa teman kajian? Enggak sih, teman kajian. Oh, teman kajian, Masya Allah. Iya, dikasih tunjuk aja dulu kayak gitu kalau misalnya mau belajar. Iya. Tapi sebenarnya juga belajar bahasa Arabnya tujuannya apa nih? Kalau misalnya tujuannya mau bisa baca kitab, nah Durus Lughah nih udah mantep banget sebenarnya. Terus kalau misalnya mau, kan sekarang banyak ya metode-metode belajar bahasa Arab banyak. Itu ada tuh yang dari pusat bahasa UIN itu ngeluarin metode baru namanya bahasa bahasa Arab Qurani gitu. Jadi langsung diterapin di ayat-ayat Quran. Mantep itu sebenarnya. Cuma Ana juga belum bisa pengen bisa ngajarin tuh sebenarnya Ana juga enak banget kayaknya tuh Masya Allah kalau ngajarin itu ke masyarakat ya. Jadi paling kita langsung sekalian dakwahin Quran Iya. gitu. Heeh. Jadi ayat-ayat Masya Quran langsung ayat-ayat Quran yang masyhur ya, yang masyhur dan juga Allah. bukan ayat muskilat gitu. Jadinya bisa langsung kita baca bisa langsung tahu artinya. Nah, itu tuh mantap tuh metodenya. Cuma aduh belum ada pelatihannya sih. Anak pengen banget kalau ada pelatihannya ikut jadi bisa ngajarin orang-orang banyak Oh, di gitu. sini belum ada ya Ustaz ya? Kenapa? Iya, yang pelatihan kayak yang Quran itu belum ada berarti ya Iya, di sini. itu tuh masih masih jarang teh. Masih sedikit Hmm, banget gitu. Makanya terobosan baru tuh pusat bahasa UIN tuh. Walaupun UIN ya, iya, cuma iya. Masya Allah